Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah yang pakai nomornya nomor 11. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qauluhu qala fa akhbirni anis sa'ati. Orang itu berkata, tolong beritahu aku tentang hari kiamat. Ai an waqtil qiyamati. Artinya dari waktu terjadinya hari kiamat. Wasummiyat bidzalika lisur'ati qiyamiha au li'annaha indallahi ta'ala kasa'atin. Dinamakan hari kiamat itu dengan sebutan sa'ah lisur'ati qiyamiha, karena sangat cepat kejadiannya. Au li'annaha indallahi ta'ala kasa'atin, atau karena hari kiamat itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala hanya seperti satu saat. Makanya disebutnya as-sa'ah. Walaysa su'alu an waqti maji'iha liyu'allimahul hadiruna atau liya'lamuhul hadiruna kal mas'uli anhu fil as'ilatis sabiqati id huwa maqtu'un bi annahu ta'ala makhsusun bihi. Walaysa su'alu an waqti maji'iha, dan bukanlah pertanyaan tentang waktu terjadinya hari kiamat ini liya'lamuhul hadiruna, agar orang-orang yang hadir mengetahuinya. Kal mas'uli anhu fil as'ilatis sabiqati, seperti seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tujuannya memang untuk agar yang hadir pada saat itu tahu, kalau pertanyaan ini tentang kiamat tujuannya bukan ke sana. Apa Ustaz? Id huwa maqtu'un bi annahu ta'ala makhsusun bihi. Karena memang sudah dipastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan tentang itu. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Makanya kalaupun ada pertanyaan seperti ini, itu tujuannya bukan untuk ngasih tahu orang yang hadir. Bal liyan zajiru anis su'ali anha. Bahkan tujuan malaikat Jibril bertanya seperti ini agar mereka menghindarkan dirinya dari pertanyaan seperti ini, agar orang-orang tidak mempertanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kalau sekarang malah banyak Ustaz ya, gesik-gesik ada yang bahas tentang kapan terjadinya hari kiamat, padahal itu khusus hanya Allah yang tahu kapan terjadinya.
Kalaupun ada yang bertanya seperti itu, tidak perlu dijawab. Apa aja? Fa innahum aktaru minhu, karena sesungguhnya mereka sering bertanya tentang hal itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari itu. Falamma waqa'al jawabu bi annahu la ya'lamuha illallahu ta'ala kaffu an dzalika. Ketika muncul jawaban dengan bahwasanya hal itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, mereka menahan diri darinya. Udah. Seharusnya cukup tuh buat kita tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kita nggak usah, tidak perlu bertanya-tanya kapan terjadinya hari kiamat. Yang harus menjadi concern kita, yang harus menjadi perhatian utama kita adalah apa bekal yang sudah kita siapkan untuk itu. Kudunya tuh. Jadi nggak perlu nanya kapan kejadiannya. Tapi buat kita yang penting bekal apa yang sudah kita siapkan. Itu aja. Apa Ustaz? Gimana Bang Mak? Sama kayak kita misalkan membahas tentang kematian. Karena kan kematian itu pun merupakan kiamat bagi kita sebenarnya. Nggak perlu membahas bagaimana nanti di alam kubur seperti apa, gitu. Yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, itu nggak perlu dibahas panjang lebar. Yang perlu kita sering-sering bahas itu apa yang bisa kita lakukan agar kita punya bekal untuk nanti menghadapi kematian. Itu yang harus sering kita bahas. Gitu. Begitu Kiai ya? Apa Bang? Cukup itu aja. Jadi kafa bil mauti wa izo itu bukan artinya nginget kematian kejadian pas matinya, bukan. Tapi kita jadi inget kira-kira bekal apa yang sudah kita siapkan gitu. Mas Sarip, kira-kira bekalnya apa Mas Sarip? Udah punya bekal seberapa banyak? Harusnya seperti itu. Qauluhu qala mal mas'ulu, itu mimnya hilang ya. Harusnya ada mim sama alif tuh. Ma al mas'ulu anha. Silakan Pak Guru, majuan, ambil tempat. Dan itu yang belakang buat anak muda. Ayo Pak Guru, itu masih ada slot 1 itu kosong. Itu airnya Bang Haji digeser, takut ntar ke itu. Udah ya? Mal mas'ulu anha ai an waqtiha bi'a'lama minas sa'ili. Atau bi'a'lama minas sa'ili. Ai anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tentang itu, artinya tentang waktu terjadinya hari kiamat, bi'a'lama minas sa'ili, tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Artinya anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Ya kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Fal muradu at-tasawi fi naf'il ilmi biwaqtiha
lat tasawi fil ilmi biwaktiha. Yang dimaksud dengan kalimat ini yaitu adanya persamaan dalam ketidaktahuan tentang waktunya, bukan persamaan di dalam pengetahuan tentang waktunya. Jadi sama-sama nggak tahu, bukan sama-sama tahu. Gitu. Qauluhu nomor 11 Pak Guru. Nomor 11 4 baris dari bawah. 3 baris dari bawah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang itu bertanya lagi, tolong beritahu aku tentang tanda-tandanya. Bi fathil hamzati. Dibaca fathah huruf hamzahnya. Ai alamatuha, artinya alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Warubbama ruwiya amaratiha bil jam'i, dan terkadang diriwayatkan dengan menggunakan kalimat amaratiha dengan bentuk jama'. Kalau tadi kan amaratiha itu bentuk mufrad, ini amaratiha itu bil jam'i dengan bentuk jama'. Kadang-kadang ada riwayat yang seperti itu yang menggunakan bentuk jamaknya. Wa ammal imaratu bil kasrati fal wilayatu. Adapun kalimat imaroh dengan kasroh huruf hamzahnya berarti kepemimpinan. Bahasa Arab itu begitu tuh. Bahasa Arab itu beda baris satu aja bisa beda artinya. Apa Ustaz? Kayak ini amaratun itu artinya tanda. Kalau imaratun itu artinya kepemimpinan. Ada lagi ammaratun, itu amarah gitu. Padahal cuma beda tasdid doang tuh. Itu bahasa Arab tuh uniknya begitu. Beda baris sedikit bisa jadi beda arti. Kayak kita baca jaddun dan jiddun. Kalau jaddun itu engkong. Ya Ustaz ya. Kalau jiddun artinya sungguh-sungguh. Beda baris atu doang itu padahal. Wal muradu alamatuhas sabiqatu alaiha. Yang dimaksud di sini yaitu tanda-tandanya sebelum terjadinya hari kiamat. Wa muqaddimatuha, dan muqaddimahnya. La al muqaranatul mudhayiqatu. Bukan tanda-tanda yang berbarengan yang terjadi pada saat bersamaan. Laha untuk hari kiamat. Katulu isyamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari barat, wa khurujid dabbati, dan keluarnya dabbah. Kalau keluarnya dabbah dan terbitnya matahari dari barat itu tanda-tanda kiamat yang terjadi secara berbarengan pas hari kiamatnya terjadi gitu. Ini yang pertanyaan di sini artinya tanda-tanda yang terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat. Falida qala antalidal amatu robbataha. Berdasarkan ini maka Rasulullah menjawab antalidal amatu robbataha. Salah satu tandanya yaitu bahwa banyak budak perempuan yang melahirkan tuannya. Wa fi riwayatin robbaha. Dalam riwayat lain ada yang menggunakan redaksi robbaha. Apa Kiai? Yang mana? Iya, ntar dulu di bawah itu ada keterangannya. Wakhtalafa fi ma'nahu ala aqwalin, dan para ulama berbeda pendapat tentang makna dari kalimat ini ke dalam beberapa pendapat. Asahhuha annahu ikhbarun an katratis sarori wa auladihinna
wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Kaul pendapat yang paling sahih yaitu bahwasanya ini pemberitahuan tentang banyaknya budak perempuan dan anak-anaknya, dan bahwasanya anak yang dilahirkan dari benih tuannya bimanzilati sayyidiha itu menempati posisi tuannya. Karena emang yang hamilin tuannya, maka anaknya itu posisinya sama seperti tuannya. Li'anna malal insani so'irun ila waladihi. Karena harta seseorang nanti akan berpindah kepada anak-anaknya. Biar kata sekarang kita akuin banget, ini tanah saya, ini rumah saya. Begitu kita meninggal, itu jadi milik anak kita, bukan milik kita lagi. Makanya harta kita yang sejati mah, yang kita infakkan di jalan Allah, itu harta kita yang sesungguhnya. Kalau yang sekarang kita akuin punya tanah sekian ribu meter, karena pas kita meninggal itu mah harta anak kita, bukan harta kita lagi. Apa Bang Haji? Apaan katanya? Ya pindah, kepemilikannya pindah. Ya, bukan harta kita lagi itu mah. Harta kita yang sejati adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Gitu. Li'anna malal insani so'irun ila waladihi. Wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarruful malikina. Imma bil idni au biqorinatil hali. Au urfil istiqmali. Dan terkadang harta itu bisa berpindah pada saat itu juga, seperti berpindahnya kepemilikan. Bisa jadi dengan izin dari orang tuanya, no rumah yang ono buat lu no, itu namanya izin orang tua buat anak. Secara otomatis dengan ucapan seperti itu, rumah itu menjadi milik anaknya, gitu, diizin. Imma bil idni. Ono tanah yang ono buat lu no, itu secara otomatis tuh. Apa Heri? Itu namanya perpindahan kepemilikan dengan izin. Gimana? Itu juga menjadi hukum jadinya tuh. Makanya kalau ngomong hati-hati. Gitu. Bang Hendrik punya duit nggak? 10 juta. Ada. Ini saya pakai. Ini. Gitu. Lah dipakai dikasih, diizinin artinya. Itu punya saya udah jangan pakai ditagih. Kemarin duit yang dipakai mana? Lah. Kapan saya minta? Saya pakai dikasih. Udah jangan pakai ditanyain. Gitu. Apaan dong? Gitu. Ya itu artinya perpindahan kepemilikan harta dengan izin artinya gitu. Kemarin saya pakai dikasih. Ya udah jangan pakai ditanyain itu mah. Gitu. Apa Ibu? Au biqorinatil hali, atau mengikuti keadaan dengan adanya keadaan tertentu. Au urfil istiqmali, atau penggunaan harta secara umum. Karena emang udah lama anaknya yang nempatin, anaknya yang make, ujung-ujungnya udah diakuin sama anaknya. Itu namanya urfil istiqmal. Gitu. Apa Ustaz? Nah biasanya karena emang yang nemenin orang tua sampai meninggal itu si bontot yang nempatin rumahnya, makanya begitu orang tua yang meninggal, gitu, yang ngakuin rumah itu si bontot gitu. Biasanya begitu. Karena emang dari dulu dia yang nempatin begitu. Itu namanya urfil istiqmal. Meskipun sebenarnya mah harus dipecah-pecah lagi, harus dihitung-hitung lagi sebenarnya. Itu tata cara perpindahan kepemilikan.
Wa abbara ba'dhum bi an yastaulal muslimuna ala biladil kuffari fatak turus sarori fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi. Ada juga sebagian ulama yang memberikan ibarat tentang kalimat ini bahwa nanti akan banyak perempuan yang melahirkan tuannya, bahwa nanti orang-orang muslim itu menguasai negara-negara non-muslim sehingga banyak muncul di sana budak-budak perempuan yang pada akhirnya banyak budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya sehingga anak itu berposisi seperti tuannya. Li syarafihi bi abihi, karena kemuliaan anak itu mengikuti kemuliaan bapaknya. Anak itu ngikut mulia karena bapaknya itu tuan dari emaknya. Udah tuh. Tapi kalau ini rasa-rasanya kalau untuk terjadi di Indonesia agak sulit karena kita kan sudah tidak menerapkan hukum perbudakan. Gitu. Kalau negara-negara Timur Tengah masih banyak yang menggunakan hukum gitu, perbudakan itu. Kalau di sini udah enggak. Faniha anna ma'nahu annal ama'a talidul muluka fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi id huwa sayyiduha. Makna yang kedua, bahwasanya kalimat ini memiliki makna bahwa banyak nanti budak perempuan yang melahirkan para raja sehingga pada akhirnya ibunya termasuk ke dalam rakyatnya. Idhuwa sayyiduha, karena anaknya itu merupakan pemimpinnya. Itu Kiai tafsirannya yang kedua. Apa Kiai? Gitu. Jadi maksudnya talidal amatu robbataha, tadi yang pertama bahwa nanti banyak budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya sehingga anaknya itu menempati posisi majikannya itu. Yang kedua, banyak budak perempuan yang melahirkan raja-raja gitu. Sehingga emaknya itu karena anaknya jadi raja, emaknya jadi rakyatnya. Apa Ustaz? Itu makna yang kedua. Talituha, makna yang ketiga, anna maknahu antafsada ahwalun nasi fayakturu bai'u ummahatil auladi fi akhiriz zamani fayakturu tirdaduha fi aidai al mustarina atau fi aidi ya, fi aidil mustarina hatta yashtariyaha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Mana yang ketiga yaitu bahwa nanti kondisi masyarakat sudah sangat kacau sehingga banyak terjadi jual beli budak-budak ibu-ibu yang memiliki anak di akhir zaman. Kondisi sudah sangat kacau, banyak ibu-ibu yang dijual akhirnya. Fayakturu tirdaduha, maka semakin sering perputarannya. Ini dia jual, ntar dari sana dijual lagi, terus jual lagi. Udah sering berpindah tangan itu kepemilikan budak itu. Fi aidil mustarina, di tangan orang-orang yang membelinya. Hatta yashtariyaha ibnuha min ghairi ilmin. Sehingga pada akhirnya perempuan itu dibeli oleh anaknya tanpa dia tahu bahwa yang dia beli itu ibunya. Sudah sangat kacau tuh. Tafsiran yang ketiga.
Wa min dalika an yakturul uququ fil auladi fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilus sayyidu amatahu minal ihanati wasubbi. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Penjelasan tentang kalimat antalidal amatu robbataha. Di antaranya makna dari kalimat ini ayakturul ukuku, bahwa nanti di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilus sayyidu amatahu minal ihanati wasubbi. Sehingga banyak anak-anak yang memperlakukan ibunya seperti dia memperlakukan budaknya. Minal ihanati, daripada perbuatan-perbuatan yang hina, wasubbi, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nanti di akhir zaman banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya dan memperlakukan ibunya seperti pembantunya, seperti budaknya. Ya contohnya kayak kemarin dah. Gitu. Anak dianya kerja, bininya kerja, sehingga anaknya yang ngomong neneknya gitu. Pakai mesen laginya gitu. Ntar si entong bikinin susu ya. Nah, kalau entong lapar siapin makannya gitu. Pakai mesen. Apaan Bang Haji? Iya. Apaan kayak? Pengalaman. Pengalaman pribadi. Itu kondisi di akhir zaman. Berarti kalau kita lihat ke sini, sekarang pun sudah mulai banyak bermunculan tanda-tanda kiamat. Karena sekarang banyak anak-anak yang ngebudakin ibunya gitu. Meskipun kalau kemarin pertanyaannya gimana kalau emang emaknya yang mau gitu. Udah sini gue yang ngurusin gitu, lu kerja aja gitu. Tetap aja pada akhirnya emaknya dibudakin oleh anaknya gitu. Hah? Lah anaknya yang mau aja. Udahnya nyama yang antang-antang aja, nggak usah pakai ngurusin entong. Ntar saya sewain pembantu gitu. Nyama tidur aja udah, istirahat yang banyak, udah tua ongkoh gitu. Kudunya ini malah resep banget. Ya udahnya emang daripada saya nyewa pembantu bayar begitu. Itu kondisi akhir zaman. Ya mulai anda besok, jangan begitu lagi. Hah? Iya, cari pembantu. Gitu. Jangan sampai emak kita yang kita budakin. Gitu. Ntar dia berangkat kerja, mana rumah masih pada berantakan, ujung-ujungnya emaknya yang beberes. Ampun. Gitu. Hah? Iya, ntar dia mandiin bocah, nyebokin bocah. Ya. Banyak anak-anak yang durhaka sehingga dia memperlakukan ibunya seperti dia memperlakukan pembantunya, memperlakukan budaknya. Dan ini sudah banyak terjadi, sudah hampir merata di mana-mana kayak begini model. Mudah-mudahan sih jamaah kita nggak ada yang begini modelnya, mudah-mudahan. Justru kayak begini Mang Haji yang lebih berbahaya. Kalau ngelawan beneran mah ketahuan durhakanya. Ini kan orang kampung kita nggak pada sadar bahwa sebenarnya dia lagi pada durhaka gitu. Nggak sadar bahwa dia lagi durhaka itu nggak sadar. Gitu. Malah lagi asik aja. Gitu. Begitu Mang Haji. Kalau emang ketahuan ngelawan itu, ngebentak segala macam itu emang udah jelas durhakanya. Kalau yang model kayak begini kan kita nggak sadar.
Padahal malah lagi durhaka, tapi kita ngerasa emang emak saya yang mau begitu. Pakai nawarin lagi. Yang lebih parah kemarin bukan cuma begitu kan, sampai ditawarin, ntar akhir bulan saya bagi duitnya gitu. Itu yang lebih parah lagi itu. Berarti kan benar-benar digaji itu emaknya, dijadiin pembantunya. Gitu. Amor. Kata dia cakep banget gitu. Itu yang masalahnya, durhaka tapi dia sendiri nggak sadar bahwa dia lagi durhaka. Ya makanya kalau bisa udah cukup kita aja sebagai laki-laki yang nyari duit dah, yang kerja, yang usaha gitu. Udah bini mah di rumah aja yang anteng-anteng. Kalaupun mau bantuin usaha, ya udah usaha yang sekiranya dia nggak pergi kemana-mana, yang tetap bisa ngurus anak-anaknya. Gitu. Untuk menghindari ini, gitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka. Wa yashhadu lidzalika haditsu Abi Hurairah al mar'ata makanal amati. Al mar'atu makanul amati. Dan keterangan ini disaksikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang berbunyi perempuan itu menempati posisi budak perempuan. Menempati posisi budak. Artinya pada akhir zaman perempuan itu kebanyakan menempati posisi budak. Ya tadi. Amor. Ini kita nggak perlu bahas lebih lebar lagi ya. Takutnya ntar pada kena. Iya, kenapa sampai Rasulullah bilang perempuan itu posisinya bagaikan budak? Sekarang coba kita pikir, dari pagi dia udah nyuci misalkan, nyuci, ngepel, beberes rumah, nyapu segala macam, masak gitu. Dia jemur pakaian, tergosok, nyetrika segala macam kan. Malam ngelayanin lakinya. Apaan Bang Mak? Diomelin juga gitu. Bang Heri? Kalau kata Buya, sorenya diompolin bocah, ntar malam diompolin babanya gitu. Padahal kan hakikat aslinya yang namanya tugas perempuan itu bagaikan barang mahal, bagaikan perhiasan. Yang namanya perhiasan itu keseringan cuma disimpan dalam kotak yang rapi gitu, dijaga. Kodratnya perempuan seperti itu. Habis mau gimana lagi? Ngangkat pembantu emang penghasilan juga pas-pasan. Udah bini-bini dah suruh beberes gitu. Perempuan itu di akhir zaman akan menempati posisi budak. Nah tadi tuh, saking banyak tugas yang diberikan kepadanya. Wa haditsu la taqumu sa'atu hatta yakunal waladu ghaizon. Dan juga ini didukung oleh hadis yang berbunyi
la taqumus sa'atu hatta yakunal waladu ghaizan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di akhir zaman anak-anak itu emosinya tinggi. Emosinya tinggi. Ya sekarang aja udah banyak kejadiannya. Kagak dibeliin motor, ngambek, marah. Gitu. Kagak dibeliin HP, marah. Maknya, bapaknya dimusuhin. Gitu. Itu tanda-tanda kiamat itu. Bahwa nanti di akhir zaman, gitu, anak-anak itu emosinya tinggi. Sama emaknya ngelawan, sama bapaknya ngelawan. Kagak diturutin dikit. Marah. Amor. Itu tanda kiamat. Benar-benar anak-anak kita nggak begitu ya? Ya kan guru orang tua juga Kiai. Ya pokoknya semuanya dah. Sama orang tua kandung ngelawan, sama guru ngelawan, sama mertua apalagi gitu. Padahal itu orang tua kita semua kan gitu. Emosinya tinggi. Hampir rata-rata ini kita udah ngalamin. Asal kemauan dia nggak diturutin, emaknya disalahin, bapaknya disalahin. Kalau ngaji penjelasan yang nggak sesuai sama yang cocok sama dia, gurunya disalahin. Kan begitu. Apa Bang Farhan? Itulah tanda-tanda kiamat tuh. Hatta yakunal waladu ghaizan. Sampai anak-anak itu nanti emosinya tinggi. Apa Farhan? Bang Farhan, Bang Rehan. Agak. Iya. Itu mau diterusin apa bahasannya? Kadang-kadang dia pagi-pagi aja udah pergi, cukup ngaji. Oh. Belum ngapa-ngapain. Itu berarti dia nggak salah. Nggak kewajiban, nggak salah dia. Nggak salah. Gitu. Itu kan masalahnya. Kita jadikan, kita posisikan perempuan itu, istri-istri kita sebagai budak akhirnya. Dia nggak beberes, kita omelin. Gitu. Dia nggak nyuci, kita omelin, kita marahin. Padahal itu bukan kewajiban dia. Gitu. Yang wajib beberes itu kita sebenarnya. Oh, diterusin sih. Aduh, pakai nanya sih. Elah. Boleh saya tanya, ini emang mau diterusin itu bahasannya? Hah? Kalau nyeduh kopi sih kali emang dia pengen berbuat baik sama lakinya gitu. Tapi emang sebenarnya itu bukan kewajiban juga gitu. Makanya kita dianjurkan ngangkat pembantu jadinya gitu. Agar yang beberes rumah, yang nyuci, yang ngepel itu pembantu semua gitu. Apanya? Kalau sampai marah-marah itu? Kalau dia ngerjain, kalau bini yang ngerjain gitu? Iya. Ya nggak dosa. Kalau memang istrinya rela mau ngerjain itu, yang dosa itu kalau sampai dia nggak bebenah kita marah-marahin, itu kita dosa tuh. Karena sebenarnya bukan kewajiban dia. Dia beberes itu murni perbuatan baik dia buat suaminya. Gitu. Tuh dipanjangin sih bahasannya, kena kan kita. Gitu. Gitu. Itu kondisi akhir zaman. Almar'atu makanul amati.
Nanti di akhir zaman perempuan menempati tempat posisi budak. Harusnya kita sebagai suami menyediakan pembantu rumah tangga agar istri itu betul-betul tugasnya hanya melayani suami. Dah coba itu. Ngancam dia. Hah? Enggak. Udah tuh. Sebenarnya itu kewajibannya seperti itu. Kalau mau kita sadari, gitu. Dipanjangin sih bahasanya. Kena kita dah. Ya makanya kan sampai ada hadis, kalau seorang perempuan menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, maka dia dikutuk oleh para malaikat sampai subuh, kan gitu. Apa ya? Iklan. Kenapa ada hadis seperti itu? Karena memang tugas perempuan kagak ngapa-ngapain. Lalu kagak ngapa-ngapain, diajak main pakai kagak mau, gitu. Kan gitu. Sampai dikutuk oleh para malaikat. Nah kalau emang sekarang mah dia begawe dari pagi. Wajar kalau bilang capek ya. Iya, capek betul bang, besok aja apa gitu. Urup gitu. Nah hadis itu nggak berlaku sekarang gitu. Gitu. Udah capek duluan dia mau ngapain dah gitu. Tapi bukan berarti besok-besok rumah jangan diberesin ibu-ibu, bukan gitu. Ya tetap beberes mah, ini kita nyari pahala sama suami gitu. Mau nih Black gitu. Terus dipakai bisa lagi, ampun gitu. Habis besok pada berantem gitu. Udah tuh udah dipanjangin sih Ustaz dah. Hai ya, padahal nggak salah, itu sama sekali bukan kesalahan istri, salahnya kita. Kenapa kita nggak mampu menyewa atau membayar pembantu rumah tangga, itu salah kita, pure kesalahan kita. Waqila huwa kinayatun an raf'il asafili li'annal amata idza waladat min sayyidiha irtafa'at manzilatuha. Dan itu merupakan kinayah dari diangkatnya posisi perempuan yang ada di posisi yang rendah. Li'annal amata, karena budak perempuan apabila dia melahirkan anak dari tuannya, maka posisinya akan terangkat dengan sendirinya. Bisa juga kalimat ini diartikan seperti itu. Ada yang menafsirkan seperti itu, bahwa ini sebuah kinayah bahwa nanti derajat perempuan yang menjadi budak akan terangkat apabila melahirkan anak dari tuannya. Ada yang mengartikan seperti itu. Wa yashhadu li hadzal ma'na hadithu la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya laki bin laki. Jadinya laki-laki. Dan keterangan ini juga didukung oleh hadis yang berbunyi tidak akan terjadi hari kiamat, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakuna as'adan nasi bid dunya laki bin laki. Sampai orang yang paling bahagia di dunia ini adalah laki bin laki. Seseorang yang bernama laki bin laki. Waqila ghairu dzalika, ada juga yang berpendapat selain itu. Udah tuh. Apa? Laki. Ini nama orang, laki bin laki.
Kayak kita Pulan bin Pulan gitu, laki bin laki. Kayak begitu. Qauluhu wa antarul hufata bil muhmalati jam'u hafin wa huwa man la na'la fi rijlihi. Wa antarul hufata, dan bahwa kamu melihat banyak orang yang nyeker bil muhmalati dengan huruf ha tanpa titik. Jam'u hafin itu bentuk jamak dari kalimat hafin. Wa huwa man la na'la fi rijlihi, yaitu orang yang tidak punya sendal, yang tidak memakai sendal pada kakinya. Nyeker udah. Man la na'la fi rijlihi, yang tidak pakai sendal di kakinya. Qauluhu al-urata jam'u arin. Al-urata itu bentuk jamak dari kalimat arin. Wa huwa man la syai'a ala jasadihi, yaitu orang yang tidak memakai apapun di badannya. Man la syai'a ala jasadihi. Urata, orang yang telanjang. Qauluhu al-alata bi fathil lami al-mukhaffafati. Al-alata dibaca fathah huruf lamnya dan dibaca ringan tanpa tasdid. Jam'u ailin, bentuk jamak dari kalimat ailin. Wa huwal faqiru, yaitu orang-orang fakir. Wal ailatu al faqru. Kalimat ailatu bermakna berarti fakir. Qauluhu ri'a asyati bikasrir ra wal maddi jam'u ra'in. Dibaca kasroh huruf ro-nya dan dibaca panjang, bentuk jamak dari kalimat ra'in. Ri'a asyati itu dibaca kasroh ro-nya dan dibaca panjang, bentuk jamak dari kalimat ra'in. Wa aslur ra'i al-hibzu wasyatu al-gonamu. Aslinya arti dari kalimat ar-ra'i yaitu orang yang memelihara. Wasyatu al-gonamu, sedangkan asyatu artinya kambing. Memelihara kambing. Bahwa kamu mendapati banyak orang yang nyeker, orang yang telanjang, orang yang fakir, dan orang yang memelihara kambing gitu. Wa khassahum bidzikri li'annahum ahlul badiyati. Dan dikhususkan penyebutannya di sini karena mereka biasanya merupakan orang-orang dusun. Orang-orang yang tinggal di pelosok desa. Ngapa Jamal? Ahlul badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman gitu. Biasanya begitu, nyeker, telanjang, fakir, pengembala kambing. Yatatawwaluna fil bunyani, mereka saling berlomba dalam meninggikan rumahnya. Ai yatabahuna fi irtifaihi, artinya mereka saling membanggakan dalam masalah tingginya rumah mereka. Yatabahuna, saling membanggakan, fi irtifaihi, dalam masalah tingginya rumah mereka. Main tinggi-tinggian rumah. Udah tuh. Kayak nambahin Kiai. Saya turun aja nih. Wal qasdu minal hadithi al ikhbaru an tabaddulil hali wa taghayyurihi bi an yastaula ahlul badiyati wal faqati alladzina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirati wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati fatakturu amwaluhum wa yattasi'u fil hutami amaluhum fatan sorifu himamuhum ila tashyidil bunyani. Yang dimaksud dari hadis ini yaitu pemberitahuan tentang akan bergantinya dan akan bergesernya kondisi masyarakat. Bi an yastaula ahlul badiyati wal faqati alladzina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirati. Dengan bahwa orang-orang yang tinggal di pelosok desa
di pedalaman dan orang-orang yang hidupnya susah, yang seperti ini sifat mereka, mereka lebih unggul dibanding orang-orang kota. Ahlil hadiroh, orang kota. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati, dan mereka mengambil hartanya, harta orang kota dengan cara merampasnya dan menguasainya. Nanti banyak orang-orang pedalaman yang mengambil harta orang-orang yang tinggal di perkotaan dengan cara menguasai dan memaksa, merampas di akhir zaman nantinya. Fatakturu amwaluhum, sehingga menjadi banyak harta mereka. Wa yattasi'u fil hutami amaluhum, dan semakin dalam kecintaan mereka terhadap harta. Fatan sorifu himamuhum ila tashyidil bunyani, sehingga fokus perhatian utama mereka bergeser untuk mendirikan bangunan, untuk memperkuat bangunan rumah mereka. Hartanya banyak, kegilaannya terhadap harta semakin menjadi-jadi, sehingga mereka disibukkan dengan hanya meninggikan bangunan-bangunan rumahnya. Udah jelas? Kayak nambahin kayak? Enggak? Wa qad jaa'a fil hadithi la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya laki bin laki. Dan telah terdapat keterangan dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang yang paling bahagia dengan dunia itu laki bin laki. Kama marok, sebagaimana penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Waja'a idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Dan terdapat juga keterangan, apabila permasalahan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maka tunggulah terhadap terjadinya kiamat. Tunggulah terjadinya kiamat. Udah tuh. Ini artinya ada beberapa hadis yang lain menambahkan keterangan ini ya. Kalau di sini kan cuma 2 tuh tanda-tandanya. Ada juga hadis yang lain yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Gimana Ustaz? Jelas itu? Kalau pemahaman yang kedua kemarin udah ya, bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang hanya memperhatikan bangunan rumahnya saja, gitu, tanpa memikirkan persiapan untuk dirinya sendiri, bekal untuk dirinya nanti menghadapi kematian dan hari kiamat. Gitu. Mereka hanya sibuk memperbagus bangunan rumah mereka sendiri. Udah tuh, jelas. Dikit lagi. Wa hadza musyahadun fi zamanina, dan ini semua sudah bisa kita saksikan di zaman kita sekarang. Artinya di zaman kitab ini dikarang. Apalagi sekarang. Makin banyak lagi udah. Wa fihi dilalatun ala karahiyati ma la tad'u li hajatin ilaihi min tatwilil bunyani. Ini harusnya nyambung ini ya. Kita lihat cetakan yang lain. Kalau nggak salah ini ma la tad'ul hajatu ilaihi gitu. Apa nih? Tad'ul hajatu ya?
Ya, malat tad'ul min tatwilil bina'i wa tasyyidihi. Dan hadis ini menunjukkan menjadi dalil atas makruhnya meninggikan bangunan dan memperkokohnya jika memang tidak ada kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan, misalkan memang rumahnya udah reot, udah rapuh, sekiranya kalau tidak diperkuat akan berbahaya buat penghuninya atau orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak begitu, hukumnya makruh. Gitu. Kecuali jika memang ada kebutuhan, ada alasannya, darurat. Gitu. Ma la tad'ul hajatu ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyyidihi. Hadis ini menunjukkan tentang makruhnya hukum meninggikan bangunan dan memperkuatnya jika memang tidak ada kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan tadi tuh kayak misalkan bangunan lama udah rapuh, nggak jadi masalah kalau diperkuat lagi. Waja'a fil hadithi yu'jaru ibnu adama ala kulli syai'in illa ma yudayyi'uhu fi hadat turabi. Dan terdapat juga keterangan dalam sebuah hadis yu'jaru ibnu adama ala kulli syai'in. Manusia itu akan mendapat imbalan pahala dari segala sesuatu. Apa hari? Illa ma yudayyi'uhu fi hadat turabi, kecuali dari apa yang dia sia-siakan di atas tanah ini. Ya artinya tadi bangunan rumah yang terlalu megah gitu, terlalu mewah gitu, padahal nggak ada kebutuhan ke sana, itu namanya apa yang dia sia-siakan di atas tanah. Itu nggak ada pahalanya baru. Kalau yang lain ngasih nafkah buat istri, ngasih makan buat istri, buat anak, jajan, segala macam, itu masih ada nilainya. Tapi apa yang dia bangun di atas tanahnya sampai mewah, sampai megah, padahal tidak ada kebutuhannya, itu sampai banyak kamar nggak kepake gitu. Itu nggak ada pahalanya. Illa ma yudayyi'uhu fi hadat turab, kecuali apa yang dia sia-siakan di atas tanah ini. Apa Ustaz? Wa matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yadh hajron ala hajrin wala lubnatan ala lubnatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, beliau belum pernah menyusun batu di atas batu dan belum pernah menyusun bata di atas bata. Abang Heri, pernah ngelihat ada rumah Rasulullah? Gimana Umar? Artinya Rasulullah itu yang diutamakan bukan rumahnya dulu, tapi yang diutamakan yang lain, yang bisa menjadi bekal buat akhiratnya beliau kan gitu. Kalau rumah mah urusan belakangan, yang penting ada tanahnya, ada duitnya buat ngebangun gitu. Walam yaduk hajaron ala hajarin wala lubnatan ala lubnatin. Beliau belum pernah menyusun batu di atas batu dan belum pernah menyusun bata di atas bata. Tadi makanya kalau dulu Buya sering bilang, sering ngasih contoh gitu kan, para wali, para nabi, orang-orang soleh jarang yang kita tahu ada rumahnya gitu. Kita kemana-mana ziarah jauh-jauh ke makam Sunan Kalijaga, Sunan Bonang gitu. Belum pernah kita mampir dulu ke rumahnya Sunan Kalijaga, itu nggak pernah ada gitu.
Karena orang-orang seperti mereka tidak mementingkan rumah. Ama Judin. Tapi yang mereka pentingkan apa yang bisa menjadi bekal untuk mereka nanti di akhirat. Paling yang ada masjidnya gitu kan. Kita ke makam Kadilangu, Sunan Kalijaga, ada makam nggak jauh dari situ masjid kan gitu. Paling. Sunan Ampel juga begitu, makam masjid. Gitu. Nggak pernah kita ada tur gitu. Selama ziarah ada tur mampir ke rumahnya Sunan Kalijaga nggak. Di Bekasi paling ada pitung doang yang begitu, ada rumahnya. Udah tuh. Dah. Qauluhu tumma intolako. Sebelum saya tutup ada tambahan Kiai kali? Enggak, cukup. Ini Kiai asli kali? Enggak. Pak Ketua. Tapi bukan berarti nggak boleh bangun rumah ya, silahkan. Tapi kalau bisa apa yang kita habiskan untuk membangun rumah itu, yang kita infakkan pun sebesar itu bahkan lebih dari itu kalau bisa. Minimal kali kalau pengen ikutin Rasul mah nggak bikin rumah pisan, ya kita tinggal di mana bini kan gitu. Ustaz Satiri udah ngikutin itu zuhud. Nggak ada rumahnya beliau mah enggak. Tuh. Ya minimal apa yang kita infakkan sama besarnya, bahkan kalau bisa lebih dari apa yang kita habiskan untuk bangun rumah kalau bisa gitu. Kali kalau zaman sekarang mah kagak punya rumah pisan kebangetan dah gitu. Dah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.